Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas hukum mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada dua, ada wajib usul, ada wajib furu'. Kemudian sudah kita bahas pula niat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada catatan penting. Maka ketika maka ketika kita semua telah mengetahui
bahwa semua mu'taqad bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua mu'taqad bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu semuanya masuk dalam maknanya la ilaha illallah. Jadi isinya dua kalimat syahadat itu adalah mu'taqad atau akidah atau keyakinan yang berkaitan tentang hak-haknya Allah dan haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu sungguhnya kita sebagai para mukallaf atau sebagai anaknya orang Islam wajib, hukumnya wajib, fardhu ain untuk mengetahui semua akidah di atas. Jadi wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu wajib diketahui, hukumnya fardhu ain oleh setiap orang muslim. Menurut Imam Sanusi, kewajiban ini masuk wajibnya namanya wajib usul. Siapa yang tidak mengetahuinya, siapa yang meninggalkan perintah untuk mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul, berarti meninggalkan perintah untuk ma'rifat kepada Allah dan Rasul, maka hukumnya belum jadi orang beriman. Siapa yang nggak kenal pada sifat-sifat Allah, nggak kenal sifat-sifat para Rasul, pendapatnya ulama mengatakan dia belum jadi orang yang beriman. Karena kalau ditanya, oh saya beriman, yang kamu imani apa? Oh nggak ada sifat-sifat Allah yang diketahui, nggak ada sifat Rasul yang diketahui, apa yang diimani? Maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang mukallaf untuk segera menjadi orang yang ma'rifat. Wajib tuh bagi mukallaf, bagi orang Islam, anaknya orang Islam wajib mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang diwajibkan kepada manusia yang sudah jadi mukallaf, kewajibannya adalah mengenali Allah dengan yakin. Yakin itu maknanya dengan ilmu. Itu wajib mengenali Allah beserta sifat-sifatnya. Wajib mengenal Rasul beserta sifat-sifatnya. Dan ini wajib ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya hafal aja. Kalau anak kita kan sekarang hafalan, ya, wujud, qidam, baqa, hafal. Bukan hafal lagi, Beb, bolak-balik, Beb, hafalnya, Beb. Tapi kan perintahnya nggak cuman hafal, perintahnya tahu. Mana perintahnya tahu? Allah di Al-Quran berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Firmannya fa'lam, bukan
fafham, bukan fahfad, bukan pahamilah atau hafalkanlah, bacalah, bukan. Perintahnya ketahuilah. Perintahnya Quran langsung itu. Jadi diperintah tiap-tiap orang mukallaf mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Ini menjadi kewajiban pertama. Ya, setelah kamu balik 15 tahun jadi orang Islam, maka kewajiban pertamanya adalah mengenal Allah dan para Rasul. Anak-anak kita sudah dibekali itu sejak mulai dia belum ngerti sholat, udah kita ajarkan wujud qidam baqo, kita ajarkan tajwid, alif ba'ta, apal-apalan gitu. Itu sudah modal namanya. Anak kita sudah kita pondasikan dengan sifat-sifat Allah. Tapi pondasi itu ya jangan hanya dihafalkan. Nanti setelah balik, setelah dia akalnya jalan, setelah dia mendapatkan perintah, maka diperintah mengetahui isinya. Apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqo, gitu. Sampai mutakalliman, bukan hanya menghafalkannya, tapi mengetahui satu persatu isinya. Maka menjadi satu kewajiban bagi orang-orang mukallaf untuk segera menjadi orang yang ma'rifat. Setelah mukallaf, tuntutannya adalah jadi orang yang ma'rifatullah, mengenal kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus memahami pula dalil-dalilnya. Allah itu bersifat wujud sampai mutakaliman, dalilnya apa? Enggak cuman pokoknya ini sifat Allah. Pokoknya ini sifat Allah. Dari mana asalnya? Kata bapak saya begitu. Enggak boleh. Kok kamu tahu sifat Allah itu 20? Perasaan saya mengatakan begitu. Ya enggak boleh kok perasaan saya. Feeling itu. Kayaknya feeling. Lo kira jatuh cinta pakai feeling. Wong ente ngobatin anak kamu aja, beli obat di apotek, kok obatnya ini, feeling saya mengatakan ini. Oh nggak bisa, bagaimana mengobatin anak pakai feeling? Lo gimana? Harus sesuai dengan apa? Petunjuk, harus ada dalil atau pembuktian. Nah, orang-orang muslim juga begitu, harus mengetahui sifat-sifat Allah sampai paham, nggak cuman hafal tapi sampai paham, namanya berilmu. Terus setelah mengetahui sampai berilmu, tahu pula dalilnya. Udah, orang mukmin itu enak, diajarin kenal Allah, diajarkan ada buktinya. Mana buktinya kalau Allah itu bersifat dengan sifat 20? Mana buktinya kalau Allah bersifat wujud qidam baqo? Buktinya mana? Wujudnya alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya jadi bukti tentang
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Andai sifat Allah itu yang diwajibkan tahu kurang dari 20, andai, maka alam ini nggak akan bisa tercipta, gitu loh. Jadi yang kita pelajarin wujud, qidam, baqa itu masuk dalam pengertian apa? Allah adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Maka dengan pengertian inilah kita mengimani sifat Allah yang 20 gitu. Andai tidak bersifat dengan sifat 20, maka Allah tidak akan jadi zat yang maha kaya. Dan Allah tidak akan dibutuhkan oleh makhluknya. Semua makhluk butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bersifat dengan 9 sifat yang sudah kita mengerti tuh. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayyan. Berapa? 9 sifat yang menunjukkan semua makhluk butuh kepada Allah. Nah, kalau Allah tidak butuh kepada yang lain, ditunjukkan dengan adanya 11 sifat. Jadi kalau Allah itu enggak bersifat dengan 11 sifat gimana? Ya pasti Allah enggak jadi zat yang maha kaya. Allah pasti masih punya sifat butuh kepada yang lain. Karena Allah wajib maha kaya, maka wajib pula Dia bersifat dengan 11 sifat. Jud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basor, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 11 sifat. Itu namanya ngerti dalilnya, bahwa Allah wajib bersifat dengan semua sifat-sifat tersebut. Kalau kurang, maka Allah enggak disebut maha kaya. Kalau kurang, maka makhluk tidak akan butuh kepada Allah. Kalau kurang, maka alam ini tidak akan tercipta, gitu. Bukan sifat Allah itu wajib 20 dari mana? Kata bapak saya, bukan. Itu takrif atau pedoman dari definisi ketuhanan. Jadi kewajiban pertamanya apa? Kewajiban pertamanya orang Islam apa? Mengenal sifat-sifat Allah. Terus yang kedua, sifat Rasul dan sifat Allah. Terus masih dalam satu ini, apalagi mengetahui dalilnya. Kenal sifat-sifat Allah, kenal sifat-sifat Rasul, terus mengerti dalilnya. Wajibnya Allah wujud sampai mutakalliman, wajibnya Rasul sidik sampai fato. Nah, itu dalilnya kamu ngerti. Itu kewajiban pertama. Kalau masih ngapalin gimana? Ya itu belum gugurin kewajiban, karena kewajibannya bukan ngapalin, kewajibannya ngerti sifat-sifat Allah dan ngerti dalilnya sekalian. Walaupun
dengan dalil yang sangat ringkas. Tetap harus pakai dalil gitu loh. Walaupun dalil yang paling ringkas, yang singkat, yang mudah, tetap untuk iman kepada Allah harus pakai dalil. Kenapa? Kalau enggak, iman kamu diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama yang ngomong kamu enggak sah imannya, ada ulama yang ngomong kamu imannya sah. Berarti iman kamu bermasalah. Kalau modal imannya enggak pakai dalil, enggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, ulama semua sepakat. Walaupun dalilnya ringkas. Apa dalilnya? Cukup satu dalil, yaitu wujudnya alam semesta. Di Quran Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit bumi, dalam penciptaan siang malam itu menjadi bukti, menjadi dalil, petunjuk bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang berakal. Maka tiap orang mukmin harus berpikir hingga bisa menyimpulkan kalau langit bumi ini menjadi petunjuk bahwa Allah bersifat dengan sifat 20. Terus yang kedua kewajibannya, kemudian orang mukallaf juga harus tahu thoriqah, cara mengumpulkan sifat-sifat yang 20 masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu cara masukinnya gitu loh. Ini udah ngerti nih sifat 20, ngerti dalilnya. Terus ini sifat 20 jadi isinya 2 kalimat syahadat. Nah, cara masukinnya gimana juga harus tahu. Kok tahu-tahu sifat 20 jadi isinya la ilaha illallah, caranya gimana masukinnya? Itu ilmu juga. Itu kewajiban yang kedua. Setelah kamu ngerti sifat 20, ngerti dalilnya sifat 20 bagi Allah, terus sifat 20 ini menjadi isinya 2 kalimat. Lah cara ngisinya gimana? Cara masukinnya? Wong 2 kalimat syahadat itu isinya artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus caranya sifat 20 masuk ke situ gimana? Lewat mana masukinnya? Lewat Tambun, apa lewat Garut? Lu mau pulang kampung kalau begitu lewat Garut mana? Lewat mana masukinnya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Nah, dari kalimat Tuhan itu loh, sama aja begini, aku bersaksi tidak ada yang bersifat wujud kidam baqo sampai mutakaliman kecuali Allah. Itu loh. Apa? Baru nyambung apa baru? Aku bersaksi tidak ada Tuhan Aku bersaksi tidak ada zat yang bersifat wujud kidam baqo sampai mutakaliman kecuali Allah.
Karena zat yang bersifat wajib wujud wajib wujud sampai wajib mutakaliman, itu yang bersifat begitu hanya zatnya Allah. Nggak ada zat yang lain, nggak ada. Zat makhluk nggak wajib bersifat wujud sampai mutakal. Yang wajib bersifat wujud sampai mutakaliman itu hanya zatnya Allah. Jadi yang saya pelajari sifat 20 ini menjadi isinya la ilaha illallah. Dari mana masukinnya? Dari kalimat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh Dia. Maka itu menunjukkan dia harus bersifat dengan sifat 20. Kalau enggak bersifat dengan sifat 20, dia tidak disebut Tuhan. Kenapa? Karena enggak ada yang butuh sama dia. Dan dia pasti tidak menjadi zat yang maha kaya. Untuk jadi zat yang maha kaya, untuk dibutuhkan oleh yang lain, dia wajib bersifat dengan sifat 20. Tahu cara masukinnya sekarang? Jadi pertama apa kewajibannya? Kewajiban pertamanya apa? Mengenal sifat-sifat Allah. Terus disertai dalilnya. Yang kedua, tahu cara memasukkan sifat 20 ke dalam la ilaha illallah. Terus memasukkan sidik, tablik, amanah, fatonah ke dalam Muhammadur Rasul. Gimana caranya? Dari kalimat Rasul. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bersifat sidik, tablik, amanah, fatonah. Diambil dari kalimat Rasul gitu loh. Karena yang namanya Rasul itu wajib, sidik, tablik, amanah. Yang wajib, sidik, tablik, amanah, fatonah enggak cuma Muhammad. Adam Rasulullah, Nuh Rasulullah, Isa Rasulullah. Jadi kita saksikan semua nabi wajib bersifat sidik, tablik, amanah, fatonah gitu. Berarti sifat 20 yang kamu pelajari, wujud, qidam, baqa, terus sidik, tablik, amanah, fatonah, itu jadi isinya 2 kalimat syahadat. Kamu tahu sifat-sifat itu beserta dalilnya, dan kamu tahu cara memasukkannya ke dalam 2 kalimat syahadat. Kalau nggak ngerti gimana? Saksi palsu. Kok palsu? Syahadat isinya apa? Saya mau nanya. Syahadat artinya apa? Aku bersaksi. Kalau kamu saksi yang benar, kalau kamu saksi yang benar, harus punya 5 rukunnya syahadat. Saya mau nanya, rukunnya sholat ada berapa? 17. Berapa? Ya boleh 13. Kalau 13 itu berarti tumak ninah jadi 1. Kalau 17 berarti tumak ninah dipisah-pisahkan. Rukun sholat berapa? 11. Rukun haji ada rukunnya enggak? Ada. Puasa ada rukunnya enggak? Puasa ada rukunnya enggak? Ada. Zakat ada. Nah, kalau
syahadat. Berapa rukunnya? Oh, rukun syahadat berapa? Oh, rukun syahadat ada 5. Kalau 5 ini kamu kerjakan, kamu jadi seorang saksi. Kalau 5 ini nggak ada, kamu saksi palsu. Untung bukan alamat palsu. Apa 5 ini? Yang pertama namanya syahid. Apa? Adanya syahid, yaitu orang yang bersaksi. Yang kedua masyhud, yang disaksikan. Yang ketiga masyhud bih, dengan apa kamu menyaksikannya. Yang keempat masyhud alaih, apa yang kamu saksikan. Yang kelima syahadat, barulah jadi kesaksian. 5 ini enggak ada, kamu saksi palsu. Contoh yang pertama syahid, ada yang bersaksi. Yang bersaksi siapa? Saya. Asyhadu berarti apa? Saya bersaksi, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, yang disaksikan siapa? Allah. Kan kamu nyaksiin Allah. Asyhadu an la ilaha, saya bersaksi tentang Allah. Terus ditanya, alatnya apa? Kamu nyaksiin Allah pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Kamu nyaksiin Allah pakai apa? Kan saksi itu ada macam-macam. Ada orang bersaksi, ditanya, kamu gimana jadi saksi ngelihat orang itu bunuh? Enggak pak, saya cuma dengar suaranya gobrak-gobrak rumah pak. Berarti yang dia saksikan apa? Suaranya. Alatnya apa? Kuping. Kupingnya jadi saksi untuk satu kejadian. Dia nggak lihat tapi dia dengar. Oh, di samping saya ada suara teriak-teriak pak, ada suara. Ada saksi lagi, kamu lihat, iya pak, saya lihat dia bawa celurit, bacok-bacok pak. Alatnya apa? Mata. Berarti kuping bisa jadi saksi, mata jadi saksi. Lah saya tanya, kamu nyaksiin Allah alatnya apa? Kuping. Nggak denger. Mata, wong alat kok iman. Alatnya apa? Mata hati. Apa? Kenapa? Karena di situ tersimpan pengetahuan. Di hati itulah kamu punya pengetahuan. Maka dengan mata hati kamu nyaksiin Allah, bukan iman. Emang iman di sini? Pak Iman di rumah. Apa alatnya? Mata hati. Udah, saya bersaksi, Allah yang disaksikan. Alatnya apa? Mata hati. Terus yang disaksikan apa dengan mata hati? Sifat 20. Lengkap ini baru kamu jadi saksi yang benar. Kurang ini kamu bohong jadi saksi. Lah ya dong, coba.
Saya saksi. Nyaksiin apa? Allah. Alatnya apa? Gak ada Pak. Lalu nyaksiin apa? Alatnya aja gak ada, nyaksiin Allah. Alatnya aja gak ngerti. Gimana mau bersaksi? Terus apa yang kamu saksikan? Gak ada juga. Udah alatnya gak ada, nyaksiin apa gak tahu, tapi ngaku jadi. Terus mau diakuin gitu. Gimana? Maka kata Imam Sanusi, kalau kamu nggak pernah nyaksiin sifat 20, kamu nggak disebut orang mukmin. Karena kamu kesaksian kamu nggak diakui nanti di akhirat. Di dunia diakui, orang nggak ada yang ngerti hati kamu. Kamu syahadat depannya kiai, depannya habaib, diakui, ya orang Islam. Kasih KTP. Di dunia, di akhirat gimana? Masih mau bawa saksi palsu kamu, mau kamu tipu malaikat gitu. Kalau orang bisa ditipu, kenapa? Nahnu nahkum bil dhahir. Kita itu menjalankan hukum dengan dohir yang kelihatan, batin bukan urusan kita. Nah di akhirat batin yang diurusin, bukan dohir. Dohir suruh diem loh batinnya. Nah. Jadi kalau kamu punya 5 ini, baru kamu jadi saksi. Maka orang yang bisa 5 ini, maka bisa memasukkan sifat 20 ke dalam la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu yang dia saksikan. Jadi dia tahu itulah isinya sifat 20. Saya yang bersaksi, Allah yang saya saksikan. Alatnya mata hati. Yang disaksikan apa? Sifat 20 beserta dalil-dalilnya. Barulah jadi saksi yang benar. Begitupun saya yang bersaksi, yang saya saksikan Nabi Muhammad. Alatnya apa? Alatnya apa? Mata hati. Kok enggak mata kepala? Banyak orang yang lihat Nabi pakai mata kepala tapi enggak iman sama Nabi. Fir'aun, Haman, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab ngelihat Nabi pakai mata tapi enggak iman. Karena alatnya bukan itu untuk lihat Nabi. Alatnya untuk lihat Nabi adalah mata hati, ilmu pengetahuan. Yang disaksikan apa? Sifat-sifatnya. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Wajib Nabi sidik, wajib Nabi amanah, wajib fatonah, wajib tabligh. Itulah sifat kenabian. Disertai lagi kita menyaksikan mukjizat. Fir'aun begitu ditampilkan mukjizat Nabi, ngomongnya apa? Sihir. Kamu nggak lihat pakai mata kepala, tapi percaya dia membawa mukjizat karena kamu punya buktinya. Maka kamu yang bersaksi, Nabi yang disaksikan, alatnya mata hati, yang disaksikan sifat-sifat Nabi, sidik, tabligh, amanah, fatonah, barulah kamu jadi saksi yang benar. Kurang ini bohong. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi kitab ini sepenuhnya cuma mau belajar apa? Memenuhi rukun syahadat. Kamu nggak ngaji kitab ini, kamu nggak bisa memenuhi rukun syahadat. Jadi syahadat kamu diperselisihkan, iman kamu diperselisihkan oleh ulama. Apa enggak rawan
Apa enggak bahaya? Kalau sholat kita diperselisihkan masih enggak apa-apa. Kayak apa? Yang satu pakai kunut, satu enggak pakai kunut. Tapi kalau iman diperselisihkan, ini yang bahaya. Kafir atau mukmin, ini bahaya. Ya, masuk azan Isya, kita dengarkan Isya sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Marhaban bikum. Haula wala quwwata. Haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tamma salatil qa'imah wa sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatir rafi'a wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal ayyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terus yang ketiga, kewajiban yang ketiga. Apa kewajibannya? Setelah mengerti sifat Allah dan dalilnya, dan setelah bisa mengumpulkannya
dan memasukkannya ke dalam 2 kalimat syahadat, maka tugas selanjutnya memperbanyak zikir la ilaha illallah. Tugasnya itu untuk apa? Untuk apa? Agar hatinya senantiasa bisa mengingat pada makna akidah yang telah diketahui. Jadi akidah yang kamu pelajari jangan hanya jadi hafalan. Biar enggak jadi hafalan gimana? Perbanyak la ilaha illallah disertai mengingat sifat 20. Baca la ilaha illallah disertai mengingat Allah, zat yang tidak butuh pada segalanya dan segalanya butuh kepada Allah. Terus itu. Jadi tugasnya orang mukmin yang berikutnya setelah mengenal Allah, mengetahui sifat-sifatnya, tahu dalil-dalilnya, bisa memasukkannya ke dalam kesaksian, terus memperbanyak agar bisa mengingat maknanya. Kalau kamu nggak berurutan 3 ini, nanti kamu loncat kayak orang sekarang. Apa? Belum belajar sifat 20, belum mengerti cara memasukkannya ke dalam syahadat, tahu-tahu udah latihan zikir, langsung ikut thariqah, baca la ilaha illallah 1.000.000 kali. Terus bisa paham gitu? Paham kira-kira kalau diloncat? Oh, saya mah mulainya baca dulu, Beb. Perbanyak dulu bacaannya, baru nanti lama-lama kenal sama Allah. Bisa kira-kira? Orang itu nanam pohon dulu, baru keluar buahnya. Bagaimana mau makan buah keluar pohonnya? Lu gimana? Ngimpi lo. Coba kalau ada orang wiritan nih, tiap hari dah wiritan. Jokowi. Kira-kira kenal nggak sama Pak Jokowi? Kalau pengen kenal gimana? Ya tahu dulu, belajar, lihat TV dulu, kenali sifat-sifatnya baru bisa. Kalau cuma nyebut doang, nggak belajar kenal sifatnya, dari mana mau kenal? Tiap hari nyebut la ilaha illallah, la ilaha, tapi nggak pernah tahu sifat-sifat. Jadinya nanti yang masuk setan, yang masuk wangsit. Jadinya siapa? Musodek. Tahu-tahu dapat wangsit. Oh, kamu nabi, apa nggak repot ini? Itu gara-gara begitu. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak tahu sifat apa-apa, menyendiri, memperbanyak wirid, tahu-tahu masuk bisikan, nggak bisa bedain ini dari siapa. Muncul saya Imam Mahdi, apa nggak repot kamu? Nggak usah nabi, udah ketinggian lu lah. Tahu-tahu muncul jadi Imam Mahdi, saya Imam Mahdi, juru damai seluruh dunia. Enggak. Ada nggak yang muncul begitu? Banyak. Bukan ada saja, banyak. Itu akibat tertipu. Yang udah modar mati siapa? Lia Edan. Udah mati, udah. Lu nggak ngikutin berita, lu urusannya. Lah ya,
Enggak tanggung-tanggung mengakunya malaikat Jibril. Itu wangsit dari mana coba? Apa enggak parah? Jadi ini urutan ini sudah benar, jangan kamu rubah-rubah, jangan. Tahu dulu sifat Allah, tahu dalilnya. Bisa kamu masukkan dalam 2 kalimat syahadat, baru perbanyak membacanya. Baca dah, mau sehari 1000 kali, sehari 10.000 kali. Ketika membaca ingat sifat 20. Ketika membaca ingat Allah tidak butuh segalanya, segalanya butuh Allah. Udah beres kamu. Harapannya apa? Harapannya waktu mati dimudahkan ngucapin la ilaha illallah, disertai ingat maknanya gitu. Kalau enggak, nanti enggak ingat maknanya, ngucapinnya juga enggak bisa. Orang yang akhir hayatnya disuruh nyebut Pak, nyebut Pak, nyebut Pak, bunyinya apa? But, but, but. Karena ada orang yang akhir hayatnya Pak, istighfar Pak, istighfar Pak, istighfar, istighfar. Pak istighfar, Pak istighfar. Nggak ngerti caranya istighfar, nggak ngerti. Coba ente. Bukan bohong, bukan. Ada orang Pak nyebut, Pak inget, Pak inget. Inget siapa? Nggak ada yang bisa diinget bagi dia. Mau inget siapa dia? Kenapa? Dari waktu mudanya, dari waktu senggangnya, nggak pernah memperbanyak baca la ilaha illallah. Jadi tugas kita 3. Yang pertama udah kita pelajari beserta dalilnya. Yang kedua sudah kita pelajari gimana cara memasukkannya. Tinggal yang ketiga masing-masing. Kemampuan kamu berapa, laksanakan sendiri. Sekiranya itu bisa menguatkan apa yang sudah tertanam dalam hati kamu. Jangan lupa lagi gitu. Kamu hafal rukunnya sholat 17, tapi kamu nggak pernah sholat, sebulan lupa kamu. Tanya, rukun sholat berapa? Berapa ya? Berapa ya? Tapi kalau kamu tiap hari sholat, ya ingat terus, karena kamu kerjakan terus. Kamu juga begitu, la ilaha illallah, kamu sertai maknanya, kamu ingat terus. Ya kamu nggak akan lupa isinya 2 kalimat syahadat. Ya, jadi kita sampai hari ini menjelaskan 3 kewajiban bagi orang mukallaf berkaitan tentang syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Pertama, wajib mengenal Allah dan Rasul, sifat-sifatnya disertai dalilnya. Kedua, tahu cara memasukkannya ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, memperbanyak membacanya, menzikirkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 3 itu, bisa untuk modal kita sampai akhir hayat, bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna
فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا أعظم بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.